Oke, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita bertemu lagi pada malam hari ini bersama saya Pendeta Muda Rafael Nebaho. Pada malam hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu dari satu firman Tuhan, yaitu terambil dari Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Saya akan membacakan bagi kita. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Saya ulangi. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita sering juga menyanyikan lagu ini. Seperti rusa merindukan sungai, demikianlah jiwa kita. Sering menyanyikan ini. Tapi pertanyaan saya, tahukah Bapak Ibu Saudara arti dari sebuah pujian ini? Tahukah Bapak Ibu Saudara makna dari firman Tuhan ini? Makna dari pujian yang setiap kita katakan, Tuhan seperti rusa merindukan sungai, demikianlah jiwaku. Apakah benar-benar jiwa kita itu seperti rusa yang merindukan air? Kira-kira begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya akan menjelaskan apa arti dari ayat ini. Oke. Seperti rusa merindukan sungai yang berair. Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik. Rusa itu dia tinggal di dalam hutan. Lalu hutan itu dia biasanya di kaki gunung. Di kaki gunung. Lalu rusa itu tinggal di dalam hutan, tetapi bukan hanya rusa yang tinggal di dalam hutan. Dan juga binatang-binatang buas juga ada tinggal di dalam hutan. Jadi rusa itu dia bersembunyi di dalam hutan belantara, bahkan di dalam hutan yang pohonnya rapat-rapat, bahkan itu daunnya juga rapat-rapat supaya rusa sulit ditemukan oleh binatang buas. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika rusa sudah haus, dia harus keluar dari zona nyaman. Dia harus keluar dari hutan itu untuk mencari sungai yang terdekat. Jadi ketika rusa itu keluar dari zona nyaman, dia keluar dari tempat kenyamanannya itu untuk mencari air, dia itu merisikokan nyawanya. Karena ketika dia keluar dari tempatnya ataupun zona nyamannya, juga binatang buas sudah mengintip dia. Tetapi dia ketika dia haus, dia harus keluar dari zona nyaman, dia pergi mencari sungai terdekat. Oleh karena kalau dia tidak mencari air atau mencari sungai, dia juga akan mati. Jadi dia mencari air merisikokan nyawanya. Dia keluar dari zona nyaman, dia harus pergi berhati-hati. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, orang-orang percaya juga harus seperti rusa. Kita keluar dari zona nyaman kita, mencari kebenaran firman Tuhan, mencari Allah dari firman-Nya. Memang kita belum sampai seperti rusa. Kalau mencari firman, mendengarkan firman Tuhan, harus meresikokan nyawa kita. Tetapi rusa kalau mencari air, dia meresikokan nyawanya. Ketika dia keluar dari zona nyaman, dia meresikokan nyawanya. Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya juga harus begitu. Orang-orang yang beriman harus keluar dari zona nyaman, mencari firman Tuhan. Jadi kalau rusa mencari air atau mencari sungai terdekat, kalau sungai itu belum dapat, kalau sungai itu, air itu belum mereka temukan, mereka akan mencari sampai dapat. Mereka harus mencari sampai dapat. Mereka tidak akan kembali selama tidak dapat. Harus dapat, baru mereka kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga orang-orang percaya harus begitu. Mencari Tuhan, keluar dari zona nyaman. Temukan Tuhan sampai dapat. Temukan Tuhan sampai engkau menemukan Dia lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, barulah kita pantas menyanyikan lagu ini. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku. Baru kita berkata begitu. Bapak Ibu Saudara, inilah arti dari firman ini.
Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.